saya itu pertama kali coba di perlombaan itu di tingkat jurusan, tapi juga sekelas kayak PIMNAS, tapi itu di tingkat jurusan yang namanya kontes mobil hemat energi itu. Itu gimana tuh Mas cara ngolahnya tuh dari yang awalan, maksudnya kayak skripsinya belum jadi, tapi akhirnya Mas Basit sendiri tuh udah bisa akhirnya mengolah rencana skripsi ini menjadi PKMAI gitu. Dengan bahan yang sama, tapi setiap perlombaan itu saya olah lagi. Semisal di lomba pertama itu saya kan masih menggunakan hanya karbon aktif aja dari kulit pisang itu. Kemudian di perlombaan kedua saya tambahkan lagi, dicampurkan dengan titanium. Aja pas itu diketuai dari angkatan bawah, tapi alhamdulillah lolos. Nah itu fungsinya dari berbeda angkatan itu kita saling belajar. Angkatan bawah itu belajar bagaimana cara pembuatannya. Nah, angkatan atas itu yang mengarahkan. Ini selanjutnya itu ada pertanyaan lagi. Ketika kita memilih seorang anggota atau anggota dalam kelompok kita, tapi kita tuh apa ya namanya baru gitu Mas, kita bingung gitu, ini siapa ya untuk masuk kepada anggota kita gitu. Itu seperti apa ya Mas, biar kita tuh nanti emang klop gitu dan prosesnya itu cepat gitu loh. Oke, biasanya kalau kita maba ataupun kita baru mengenal apa itu PKM, itu kan biasanya kita kalau membuat sering susah untuk memilih suatu anggota. Nah, untuk memilih anggota itu biasanya kalau pengalaman saya tanyakan dulu kepada kakak tingkat tentang bidang ini, itu track record dari si A ataupun kakak tingkat yang baik itu bagaimana. Jadi kita lebih mengarah pada track record dari si yang akan kita pilih. Nah, mungkin selain itu juga nantinya kita langsung tanyakan kepada orangnya itu. Misal saya akan memilih Mas Nurjaya ya. Nah, itu kan dari teknik kimia. Nah, kita mau buat penelitian apa? Nah, mau buat penelitian seperti inilah. Nah, kita apa ya, kayak kita ceritakan dulu kepada jenengan itu. Kalau misal saya buat kayak gini nanti gimana ya? Gimana. Kalau dia bisa menjelaskan dengan baik, nah itu bisa kita tarik. Kalau pengalaman saya gitu. Selanjutnya Mas ada pertanyaan lagi, kesulitan atau kendala yang biasa dihadapi dalam proses pembuatan PKMAI itu apa ya Mas? Kendala dan ininya, kesulitannya, dan bagaimana kita mengatasi kendala tersebut Mas? Biasanya kalau kendala dari pembuatan PKM itu bukan PKMAI aja sih, seluruh PKM. Itu biasanya dari sifat kita sendiri ya. Yang pertama itu pasti males ya, males. Nah, bagaimana cara kita mengatasi males itu kan kita udah tahu sendiri lah bagaimana caranya. Selain itu, untuk kendala lain itu biasanya komunikasi. Jadi komunikasi kita itu terhadap anggota itu jarang. Kadang ada yang ketuanya itu buat sendiri kemudian baru ditanyakan ketika udah mepet. Itu ada. Selain itu ada juga ketua yang ambil aja atau asal ambil aja nama buat menambah anggota. Nah, itu kalau menurut saya kurang tepat. Soalnya proses dari pembuatan PKM itu nantinya kewalahan ketika PKM itu lolos. Nah, kadang kan ada namanya monef ya. Nah, monef itu kalau semisal orang yang kita ambil itu nggak sesuai, itu pasti akan memberatkan di kita. Kita menjadi terpontang-panting sendiri. Jadi kalau menurut saya kesulitan-kesulitan itu lebih bisa kita atasi dengan cara komunikasi yang baik dengan anggota kita. Jadi semisal yang sudah saya jelaskan tadi ada timeline ataupun ada job desk masing-masing, itu kita pantau bagaimana perkembangan dari pembuatan ataupun dari progres setiap job desk-nya. Selain itu juga kita lebih rangkul lagi ya, kayak semisal ingin kita buat suatu artikel itu, ayo kita ngerjain bersama yuk di mana gitu. Nah, jadi intern dari kita itu sudah terjalin dulu, kayak saling rasa kekeluargaan dulu itu. Jadi kalau sudah ada rasa kekeluargaan dari masing-masing anggota, itu lebih enak. Jadi lebih pengertian lah
Misal ada anggota yang belum bisa hadir, ayo kita samperin, kenapa gitu. Selain itu juga ada kadang anggota yang males, nah kita motivasi dari tim kita sendiri. Berarti memang kendalanya lebih kepada internal anggota kitanya ya, Mas? Iya, pasti itu. Sebuah tim pasti terkendala itu dari internalnya. Kalau eksternal itu jarang. Jadi kalau internalnya itu udah baik, pasti banyak lolosnya ataupun banyak berhasilnya. Baik itu dari PKM maupun dari tim ya, ataupun organisasi. Tetapi kalau semisal dari internalnya itu kita udah kacau, udah saling acuh tak acuh, maka ya tujuan kita bersama itu nggak tercapai. Tujuan kita ingin sukses ataupun ingin berhasil, malah jadinya nggak karuan lah, nggak tercapai itu. Berarti memang kita harus benar-benar care terhadap anggota kita dan apa benar-benar harus mempererat gitu antara satu dengan yang lainnya gitu ya, Mas? Iya, itu harus. Saya sendiri aja pengalaman pas dulu pegang tim mobil hemat energi, itu kan yang diadain dari Kemenristek ya. Itu nggak tanggung-tanggung, ketika dari dekan itu ngeluarin berapa juta, itu kan pasti ada tanggung jawab tersendiri. Nah, maka dari itu kita jalin dulu keluargaan dari setiap anggota. Setelah itu, apa yang kita ingin capai bersama itu pasti akan tercapai. Nah, selain itu juga kita jangan itu apa ya mementingkan ego sendiri. Biasanya kalau udah namanya tim itu pasti ada ego masing-masing. Tujuannya juga pasti akan berbeda juga. Nah, maka dari itu kita satukan tujuan kita itu apa, kemudian yang ingin kita capai itu apa. Nah, itu. Di PKM lain ada Monef ya, Mas. Berarti kalau PKM AI ini benar-benar tadi itu ya kayak tadi tuh nggak ada Monef atau apa gitu. Ya, nggak ada sama sekali. Okay. Jadi kalau udah lolos ya udah kita dapat fee gitu aja. Nanti urusan upload jurnal dan lain-lain dari Dikti. Kita terima bersih yaitu dari fee itu. Lumayan untuk mahasiswa. Iya, betul sekali, Mas. Nah, kalau misalkan ini kan diupload ke jurnalnya Dikti. Nah, jurnalnya itu sendiri biasanya namanya apa sih, Mas? Kan jurnal kan ada nama jurnalnya apa gitu. Apa emang jurnal Kemenriset Dikti gitu? Ya biasanya kalau jurnalnya itu saya nggak tahu banget ya. Cuma biasanya itu diterbitkan kayak jurnal FT gitulah. Tapi itu jurnalnya Kemenristek. Jadi bentuknya buku di sana. Saya juga pernah menerima jurnalnya Kemenristek itu dan saya baca ada. Gitu. Oh, berarti dalam bentuk soft copy dan juga hard copy nanti. Iya. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin dari Mas Basit ada closing statement yang ingin disampaikan terkait dengan PKM AI atau apapun yang terkait dengan pembicaraan kita pada kali ini, Mas. Oke, dari saya untuk closing ya, itu seperti moto saya tadi, ketika kita sebagai seorang ilmuwan ataupun membuat suatu artikel, jurnal, dan lain-lain, intinya itu bukan untuk kita gaya-gayaan ataupun untuk kita pamer bahwa kita udah membuat suatu jurnal dan lain-lain, tetapi lebih ke bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana nantinya PKM ataupun jurnal ataupun artikel yang kita buat itu bisa bermanfaat ataupun bisa membantu untuk orang lain. Nah, itu yang lebih penting dari suatu penelitian. Banyak penelitian-penelitian itu yang hanya berhenti pada suatu selebar kertas saja, tetapi untuk bermanfaatan itu tidak ada. Nah, maka dari itu carilah ataupun buatlah suatu karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu menjadi suatu amal jariah yang terus-menerus yang kita dapatkan hingga akhirat nanti. Itu saja dari saya. Luar biasa, Mas. Terima kasih banyak, Mas, untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya dalam podcast PKM yang diadakan oleh Energi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan atau menonton podcast ini. Semoga dapat memberikan insight baru kepada teman-teman. Semoga bisa memberikan ilmu-ilmu baru kepada teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.